Hai Just Friend, kembali lagi bersama kami di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul banget, dan hari ini di episode spesial kita akan ngobrolin tentang Hari Guru. Dan tentunya di sini kita sudah hadir bersama narasumber yang bakal sharing tentang pengalaman dan pandangannya sebagai murid. Sebelum dimulai, kita persilakan dulu yuk untuk narasumbernya memperkenalkan diri. Secara singkat, Secara boleh singkat, buat kamera ya, sini. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Wafa Aulia. Aku anak dari kelas 12 IPA 2 di SMA Negeri 9 Tasikmalaya tentunya. Oke, halo teman-teman, nama saya Fahru Fauzi Firdaus dari kelas 12 B1. Oke. Siap, santai aja ya. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja. Nah, oke. Pertanyaan pertama. Apa arti Hari Guru bagi kalian berdua? Boleh dari Wapa dulu. Oke, menurut aku kalau misalnya Hari Guru itu ada di mana satu hari mempersembahkan apapun itu untuk guru sebagai bentuk perayaan guru atas jasa-jasa dari yang telah mereka berikan gitu kepada kita semua. Ya. Baik, mungkin tambahannya, Hari Guru itu merupakan apresiasi untuk guru-guru kita yang tidak mengenal lelah untuk mengajarkan ilmu kepada kita, baik ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan juga lain-lain gitu. Dan ini biasanya sih kayak setiap orang pasti ada guru yang paling yang bisa menginspirasi, dan menurut kakak-kakak sekalian nih, siapa sih guru yang paling inspirasi dan kenapa gitu guru itu Dan bisa berikan alasannya kenapa guru itu bisa menginspirasi kalian. kalian. Oke, kalau menurutku pribadi semua guru itu cukup menginspirasi karena aku bisa seperti ini aktif di sana sini itu karena motivasi dan inspirasi dari guru-guru sekalian. Tapi ada nih salah satu guru favorit aku di SMA 9 itu ada Ibu Lia dari Matematika Umum. Jadi kayaknya emang ibunya tuh favorit banget ya. Guru paling baik. Ya, karena beliau ketika mengajar entah itu tidak paham ataupun belum ada yang mengerti, beliau itu dapat mengajarkannya berulang-ulang dengan cara sama dan rasa yang sama. Dan itu hal yang membuat aku kagum kepada beliau karena atas energi beliau dari awal sampai akhir itu konsisten dan tidak mengurangi rasa sayangnya dan semangatnya untuk terus mengajar. Keren ya. Keren banget. Kalau dari Fahrul, Mungkin dari saya, Pak Nurul Amin, Amin. karena beliau bisa menerima paksaan dari guru-guru lain untuk menjadi wakasek. Dia menerima dengan ikhlas tugasnya sebagai wakasek, walaupun dia sekarang agak bingung-bingung menjadi wakasek. Ya, mungkin karena bingung karena paksaan kali ya. Iya. Nah, baik. Kalau gitu ada nggak momen yang paling berkesan yang pernah kalian alami bersama guru? Atau juga mungkin pelajaran hidup apa yang pernah kalian dapetin dari guru dan diingat sampai sekarang gitu. Dan mungkin itu bisa merubah kalian Iya. juga. Oke, kalau momen yang paling diingat bersama guru tentunya ada di Hari Guru tahun kemarin. Karena di sana kita membuat persembahan yang benar-benar bagus banget. Ada tim teater, ada tim paduan suara, dan siswa-siswa yang memberikan sebuah karangan bunga, memberikan suatu cosplay guru yang benar-benar mencerminkan karakter dari gurunya masing-masing. Sangat mirip ya. Kalau misalnya pengalaman yang diingat terus sampai sekarang ada dari kata-kata Pak Tommy yang selalu bilang lampaui batasmu, dan itu telah aku implementasikan dan menjadi salah satu faktor penting untuk aku di mana ketika aku hilang semangat untuk mengerjakan sesuatu, kata-kata itu terus aku ingat kembali dan aku tanamkan kembali diri aku bahwa aku tuh bisa berkembang jikalau aku bisa melampaui batasku. Wow, Keren ya. banget. Dari Fahrul, Silakan. Mungkin sama ya, kan kata Pak Tumi juga harus melampaui batas, itu kata-kata yang paling teringat dari kelas 10 sampai sekarang. Mungkin yang keajar sama Pak Tommy pasti diterapkan itu, harus kita melampaui batas. betul banget sih. Itu dapat menjadi apa ya? Menjadi Kayak, yang bisa kita iya, sebagai dengarkan juga gitu untuk para just friend di luar sana. Nah, hal apa sih dari seorang guru yang paling kamu hargai? Mungkin dari jasanya gitu kan, jasa guru itu tidak bisa kita balas. Mungkin dari Bapak. Oke, ya tentunya jasanya
dan segala pengorbanan yang telah beliau relakan, karena bisa kita bilang mengajar itu bukanlah salah satu hal yang mudah. Banyak sekali ego yang diturunkan, banyak sekali keinginan yang tertunda demi apa? Demi memajukan kita gitu selaku murid di sini. Apalagi di SMA Bener banget 9 ya. itu berwarna-warni siswanya. Iya, betul. Betul banget. Dan apa sih hal yang menurut kakak-kakak ini kayak bikin guru tuh merasa dihargai sama Sama murid. murid. Jadi kayak hal sekecil apapun kayak pasti guru seneng kan. Dan kakak-kakak itu apa gitu halnya? Yang kakak hargai Ya, sama murid yang yang bikin guru bikin merasa guru merasa dihargai sama kita. Oke, kalau dari aku pribadi, bagaimana cara kita berkomunikasi dan mendengarkan? Kenapa? Karena itu adalah hal paling dasar yang bisa kita lakukan gitu untuk menghormati orang lain. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bagaimana cara kita berkomunikasi dan bagaimana cara kita mendengarkan. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan untuk guru, walaupun hanya mendengarkan, itu akan membuat mereka lebih menghargai kita selaku Iya. murid, dan mereka pun lebih merasa dihargai sebagai guru. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin menyepelekan prakata yang di luar dari jam pelajaran, ataupun prakata yang memang bukan pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Padahal di tiap prakata tersebut banyak terkandung nilai-nilai kehidupan yang tidak diajarkan oleh pendidikan formal gitu di sekolah. Oh iya betul. Ya. mungkin Kalau dari dari baru Baru, siapa tahu ada Udah tambahan. habis nih. Jawaban nih jawabannya. Kasihan banget ya Jasprin dari tadi Parul udah diserobot terus gitu Diborong. sama Bapak, diborong terus. keduluan ya. Nah, lanjut. Apakah ada kebiasaan guru yang kebiasaan lucu atau unik yang kalian ingat gitu dari guru? Apa dulu deh, apa dulu Iya, duluan. Ya, Parul deh. Parul kasihan dari tadi udah keborong terus sama Bapak. Mungkin kebiasaan dari Pak Tobi ya. Pak Tommy biasanya kalau lagi di kelas tuh suka keceplosan ngomong bahasa Sunda yang kasar tapi logat Jawa. Nah, itu suka diketahui oleh siswa-siswa. Mungkin karena asalnya dari Jawa jadi tidak bisa lepas dari logatnya Iya. mungkin ya. Ini Jadi nempel terus ya. ya Oh, Sunda-Sunda logat. medok gimana gitu. Nah, Sudah medok ya. terus Kayak ada guru yang kalau masuk kelas misalnya selalu bilang udah siap semua padahal belum misalnya. Nah, sudut pandang murid kayak gimana? kan pernah nggak gitu kayak Pernah banget dong. Selama 3 tahun pasti ada aja yang tiba-tiba masuk udah siap semua. Ya. Itu pertama bikin kita kaget sih ya, dan kita langsung buru-buru siap karena dengar kata pertama yang guru itu lantunkan dan langsung masuk ke kelas gitu biasanya aja. itu deg-degan banget soalnya takut ada tiba-tiba ulangan atau Wah. gimana gitu ya, tiba-tiba ngasih tugas yang Misalnya kita lagi main game kan tiba-tiba masuk udah siap semua gitu kayak apa tuh apa gitu. nih gitu. Nah, baik. Selanjutnya menurut kamu tantangan apa yang sering guru hadapi dalam mengajar murid di zaman sekarang? Menurut pribadi aja. Menurut pribadi aja sih. Oke, dari aku dulu kali. Karena mungkin sekarang ada MBG, tantangan terbesar yang sering guru hadapi itu ketika di jam-jam setelah istirahat kedua. Iya. Ya, karena pasti banyak anak-anak yang pada ngantuk juga. Ya, Jadi karena semangatnya kenyang. bukannya naik, tapi malah jadi turun. Dan mungkin itu jadi salah satu struggle guru, gimana cara ibu bapak meningkatkan semangat kembali murid-muridnya gitu. Iya. Betul banget. Dari Kalau Mungkin menambahkan ya dengan ada penggunaan handphone nih. Kadang kan sebagian guru masih belum mengoptimalkan peraturan yang HP dikumpulkan pada saat pembelajaran. ya, betul banget. Jadi sering ketika guru menjelaskan tapi siswa sibuk sendiri dengan gamenya kayak gitu. handphone gitu ya. Apa lu pernah? Bener nih. Benar. Bener nih, bener. Ayolah. Nah ya. Kalau kalian ini disuruh menilai apa sih kayak bedanya guru-guru zaman dulu dan guru-guru zaman sekarang, pasti kayak ada dong bedanya, kayak itu guru-guru SD tuh waktu pas SD kayak gini, terus tapi sekarang gurunya kayak gini di SMA gitu. Kayak apa sih menurut pandangan pribadi gitu? Kalau menurut aku dari cara mereka menyampaikan pun udah berbeda ya. Karena di SD tuh biasanya bener-bener dari awal sampai akhir tuh formal. Dan Ya. ketika aku masuk SMA mungkin perkembangannya juga udah maju. Jadi ketika di kelas kita tuh bisa menerima ilmu tetap formal tapi dengan cara yang santai. Jadi kita bisa cerita-cerita juga sama guru, bisa sharing-sharing entah itu film ataupun buku yang kita baca, dan
yang seperti sekarang kelas aku lakuin itu ada kebiasaan bercerita di pagi hari dengan Pak Haryono selaku guru fisika di SMA Negeri 9. Seru ya. Ya, di kelas kita tuh interaktif banget karena itu tuh yang pertama bikin semangat kita jadi naik, kedua jadi bikin suasana cair gitu. Kita sering banget review entah itu film dari film kartun sampai film-film yang berbobot yang mengajarkan kita pelajaran Laskar Pelangi dan lain-lain, ataupun buku tentang peningkatan kualitas diri, koran dan sebagainya. Dan itu membuat salah satu perbedaan di mana cara mengajar guru dari sebelum dan sesudah adanya perkembangan zaman ini. Ya. Kalau dari apa, Ro? Mungkin menambahkannya perbedaan guru zaman dulu dengan zaman sekarang itu, kalau guru zaman dulu pasti berfokus dengan buku paket ataupun buku LKS. Nah kalau Ya. sekarang guru itu opsional, bisa dengan internet ataupun dan lain-lain seperti itu. Betul banget. Betul banget. Mungkin dari dari kegiatan yang tadi telah Bapak sebutkan itu di Indonesia kan sekarang sangat dikenal yaitu negara dengan literasi Baca terdikit. rendah gitu ya, Ya, serendah- dengan rendah literasi sekali. minatnya terendah mungkin di seluruh dunia ya. Iya, kayaknya Bisa di seluruh sedunia ini dunia ya. ya. Nah, dengan adanya kegiatan itu mungkin bisa meningkatkan literasi bibit-bibit seseorang yang bisa memimpin bangsa dan mengubah image negara gitu. Nah, baik, selanjutnya kalau kamu jadi guru sehari, hal apa yang pengen kamu lakukan di kelas? Kalau aku jadi guru sehari, mungkin aku nggak akan terfokus pada pendidikan formal karena menurutku pendidikan formal bisa kita dapatkan di mana saja. Tapi aku akan membagikan cerita hidup yang memang tidak bisa murid-murid dapatkan secara langsung. Karena ketika aku jadi murid pun, ketika ada guru yang menceritakan pengalaman hidupnya yang berharga, itu membuat aku terinspirasi. Kalau misalnya positif, kalau misalnya negatif, membuat warning gitu buat diri aku gimana caranya buat aku bisa lebih grow up daripada itu. Iya. Dari tadi nih, kan tadi kita ngobrol terus ya. Hmm. Kalau misalnya harus boleh diminum. Ya, takut tenggorokannya kering atau apa gitu. Iya, takut tenggorokannya kering ya. Ya, Lanjut aja deh. lanjut. Aja deh nih. Kalau misalnya terus nih ya, kalau misalnya dia ngasih kesempatan, apa ucapan atau pesan khusus untuk Hari Guru di tahun ini? Ada gak ucapan khusus gitu? Oke, aku dulu. Untuk Ibu Bapak Guru, khususnya di SMA Negeri 9 Tasikmalaya, ucapannya selamat Hari Guru. Semoga Ibu Bapak Guru diberikan kelancaran, kesuksesan, dan kebahagiaan serta rasa syukur yang tidak ada habisnya, dan semoga apa yang telah Ibu Bapak korbankan untuk kami selama ini terbalas nanti. Boleh baru. Baik, mungkin saya ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Indonesia ya, tidak hanya guru SMA 9 dan juga mungkin guru-guru pada saat saya SMP, SD dan juga TK, karena guru itu tidak ada kata mantan guru. Iya, Sekali guru betul. tetap menjadi guru seperti itu. Wih, keren banget Keren ya. banget. Kata-katanya sekali guru tetap menjadi guru. Nah, jika kalian diberi kesempatan untuk mengajak guru ngobrol empat mata, hal apa yang paling pengen kamu tanyain ke beliau? Yang pertama itu bagaimana cara beliau mengatur emosinya, mengatur konsistennya, dan tetap sayang kepada seluruh murid yang diajarkan. Meskipun mungkin ada sebagian murid yang bisa terbilang kurang baik Iya. dan baik gitu. Iya. Karena kasih sayang mereka itu benar-benar tidak bisa dibohongi, walaupun kita belum ngerti, walaupun kita udah ngerti, mereka tetap sabar ngajarin kita, bener-bener ngerasa kayak disayang ibu versi di sekolah gitu. Iya. Sebagai orang tua kedua gitu ya. Iya, karena guru itu adalah orang tua kita Kita di yang sekolah. kedua gitu di sekolah. Kan sekolah itu rumah kedua kita ya. Iya, malah sering di sekolah gak sih? Sekarang mah. Iya Bukan bener di ya rumah. kayaknya lebih Iya. sering di sekolah. Kalau dari Afahrul, Ya. Mungkin ketika saya diberi kesempatan untuk ngomong empat mata dengan guru, apalagi misal kalau guru itu saya pernah berbuat salah gitu, saya ingin berminta maaf dan juga meminta ridho kan, karena kalau kita dapat ilmu tapi guru tidak ridho kan tidak bermanfaat Ya, bagi kita ilmunya betul. seperti itu. Ya. Nah, dari apa sih yang bikin seorang guru itu berkesan di hati kalian sampai bertahun-tahun? Kayak Parul tadi kan nyebutin guru SMP, itu guru SD, SMP ataupun yang SD lain. atau TK. Kan itu berarti Parul berkesan kepada guru-guru sebelumnya. Iya. Nah, apa yang bikin berkesannya itu?
Mungkin kan mereka telah mengajarkan dari hal sekecil apapun kepada kita. Dan juga guru itu pahalanya tidak akan terputus, akan terus mengalir selama ilmu yang diberikan kepada muridnya itu tetap diamalkan oleh murid itu sendiri. Seperti itu. Betul banget. Mungkin kalau yang bikin guru itu terkesan adalah ciri khas karakternya masing-masing, karena Karena sebanyak apapun guru yang kita temui, ciri khas dari satu guru itu tidak akan pernah hilang. Ya, pasti ada satu ciri khas yang tidak Iya. akan hilang ya. Dan itu membuat terkesan, apalagi dengan ciri khas yang berbeda-beda, yang menunjukkan bagaimana cara mereka menyampaikan, berbicara dan sebagainya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang seru, pokoknya banyak banget. Bermacam-macam ya. ya, Dan pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan kakak-kakak sekalian untuk guru-guru di sekolah kamu ke depannya? mungkin dari Pak Dul. Mungkin harapan saya untuk guru-guru ya tetap ikhlas lah, walaupun gaji tidak seberapa menjadi guru, tapi tetap Ya. ikhlas memberikan ilmu seperti itu. Dan juga pasti banyak tantangan lah menjadi guru, apalagi mengajar 9 kelas, satu kelas saja sudah berwarna-warni, apalagi di 9 kelas. Sebenarnya Gitu. itu Satu banyak kelas aja udah banget ya. di inilah 36 siswa berarti. 10 orang Dikali iya, kalau sekarang yang kelas 10 kan? 40 40 ya. orang. Lebih banyak malah, tapi guru keren-keren ya. Keren banget ya. Hebat. Bisa ngajar 9 Iya. kelas. Nah. Apalagi tadi yang kata Teh Wafa itu Bulia waktu sebelum dia PNS kan dia ngajar 9 kelas ya dengan 40 orang yang bermacam-macam itu keren banget sih. Terus Bisa sabar ya. Yang saya tahu Bulia itu ngajarnya udah lebih dari 30 tahun. Iya betul. Sebelum menjadi SMA negeri di Ya, sini. sebelum jadi SMA Negeri 9. Jadi Kalau aku mungkin udah bosen sih ya, 30 tahun Iya ya. mengulang, bosen banget mengulang ke sekolah, ngajar ke sekolah. ngajarnya itu mengajar. tuh lagi. Iya, ngajarnya Itu matematika lagi. matematika lagi. Nah, mungkin itu yang pertanyaan terakhir. Nah, makasih banget buat kakak-kakak udah mau diajak Wawancara ke ya. di podcast dan jawabannya sangat keren-keren Keren dan banget, jujur-jujur jujur semua. banget sih itu semuanya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Just Friend yang lagi nonton. Nah, gimana nih Just Friend? Asik dan seru kan ngobrol yang tadi? Jangan lupa Just Friend, kita ambil sisi positifnya, bisa banget loh tuh untuk kalian jadiin motivasi. Nah, sekarang kita harus pamit undur diri. Tapi tenang, seperti slogan kita, ngobrol boleh selesai. Tapi cerita harus tetap hidup. Terima kasih sudah menonton Di podcast sampai selesai. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye.